Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Eka Krisidamani. Saya dari Fakultas Ekonomi A dengan NPM 210090012. Di sini saya membawakan tugas dari buku Bob Sadino, 36 Langkah Sukses Membangun Bisnis. Penulis buku Gisel Naraya, penerbit Genesis Learning. Mata kuliah Pengantar Manajemen, dosen pengampu Dr. Antonius Yanto Gebang, SEMM. Saya dari kampus Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Bob Sadino lahir pada 19 Maret 33 di Tanjung Karang, Lampung dengan nama lengkap Bambang Mustari Sadino. Akrab dipanggil dengan sebutan Om Bob. Ia merupakan seorang putra pegawai negeri Amtenar yang menjabat sebagai guru pada pemerintahan Hindia Belanda. Sejak kecil, Bob hidup enak. Ia tak pernah mengalami kesulitan. Sebagaimana anak-anak lain pada masa itu, mulai dari SD hingga SMA, pendidikan ia tempuh dengan nyaman. Lulus SMA pada 1953, Bob pun langsung mendapatkan pekerjaan. Ia bahkan sempat melelang buana hingga Eropa. Meski demikian, pekerjaan dengan gaji tinggi tidak lantas membuat Bob menjadi seorang merdeka. Sepanjang hari ia merasa tersiksa. Sebuah keputusan besar pun ia ambil, keluar dari pekerjaan dan memulai hidupnya dari nol. Lantaran dari kecil selalu hidup enak, ia memutuskan untuk memiskinkan diri, memulai hidupnya dari nol. Keputusan Bob tidak main-main. Ia benar-benar menjadi miskin. Sempat melakoni sebagai supir taksi, bergelapkan mobil yang dimilikinya, namun gagal karena kecelakaan dan tidak ada biaya perbaikan. Bob akhirnya merasakan getirnya kehidupan seorang kuli bangunan bergaji pas-pasan. Yang pertama, berani modal dengkul. Bisnis hanya modal dengkul, bahkan jika Anda tidak punya dengkul, pinjam dengkul orang lain. Modal dengkul adalah ciri khas pertama yang dari gaya Bob Sadino. Kita semua tahu kan apa itu modal dengkul. Dengkul alias lutut yang terdapat kepada kedua kaki. Pernyataan Bob mungkin terdengar menggelitik dan tidak masuk akal. Intinya, modal terbesar seorang calon pengusaha adalah kreativitas. Bermula dari pencet indera untuk menangkap peluang, kemudian jari ke otak solusinya. Peluang juga bukan untuk dicari, melainkan diciptakan. Kedua, buang analisis. Sebagian besar orang sangat pintar menganalisis. Setiap bisnis dianalisis dengan sangat lengkap, mulai dari modal, untung rugi, sampai break-even point. Orang goblok tidak pandai menganalisis, sehingga ia cepat mulai usaha. Analisis bertujuan menunjukkan cara terbaik agar bisnis berjalan sesuai dengan keinginan mencapai target dikehendaki oleh beberapa metode, mulai dari analisis sederhana, SWOT, SWOT, dan PRA, hingga analisis mendalam seperti analisis industri dan analisis keuangan. Ketiga, lupakan rencana. Siapapun yang ingin menjadi pengusaha sejati, sebaiknya berhenti membuat rencana sempurna. Berarti bukan tidak perlu membuat rencana sama sekali, melainkan bergeraklah, jalankan bisnis terlebih dahulu. Sebagai tambahan dari Om Bob Sadino, mengutip satu kalimat yang berbunyi, manusia hanya bisa berencana, Tuhanlah yang menentukan. Menurut Bob, apapun yang kita rencanakan, sesempurna apapun itu, Tuhanlah yang menentukan hasilnya. Jadi, kalau kita tahu Tuhan menentukan hasilnya, mengapa kita repot-repot membuat rencana? Yang keempat, take action. Orang pintar mikir ribuan mil, jadi terasa berat. Sejalan dengan buang analisis dan lupakan rencana, maka prinsip selanjutnya yang dijalankan oleh Bob Sadino dalam berwirausaha adalah melangkah. Ada 3 jenis keberanian dalam langkah. Yang pertama, berani karena terpaksa, yakni sikap yang diambil karena terdesak untuk memulai bisnis, artinya mau tidak mau harus menciptakan mental dan nekat. Yang kedua, berani karena siap, yakni sikap yang benar-benar diambil karena kematangan diri, artinya sudah mempersiapkan segala, mulai dari skill, modal, semangat. Dan yang ketiga, berani karena bodoh, yakni sikap yang diambil dengan modal semangat buta, artinya jiwa bersemangat namun buta realita. Tidak sedikit orang yang terobsesi untuk memulai bisnis dengan pikiran pasti uang, pasti untung. Usaha baru sehari, besoknya langsung berjuta-juta, padahal modal terbatas. Yang kelima, berani gagal. Keberhasilan adalah sebuah titik kecil yang berada di puncak segunung kegagalan. Maka, kalau mau sukses, carilah kegagalan sebanyak-banyaknya. Banyak orang mendambakan kesuksesan, tetapi cenderung menghindari kegagalan. Tampaknya mereka lupa bahwa kesuksesan selalu dibayangi oleh kegagalan, sehingga tak jarang orang-orang sibuk mengejar kesuksesan namun tidak mempersiapkan diri menerima kegagalan. Padahal ada sebuah ungkapan mengatakan, kegagalan adalah sebuah sukses yang tertunda. Kalau ingin sukses, maka harus berani gagal. Menurut Bob, semakin banyak kegagalan, semakin besar pula peluang keberhasilan, sebab tidak ada kesuksesan yang diraih tanpa kegagalan. Yang keenam, berani gila. Banyak orang bilang saya gila hingga mereka dapat melihat kesuksesan saya karena hasil kegilaan saya.
Kegilaan saya berbisnis tanpa tujuan, berbisnis cari rugi, berbisnis mengalir saja. Yang ketujuh, berhenti berharap. Di balik setiap harapan selalu diikuti kekecewaan, jadi berhentilah berharap. Sering kita mendengar kata harapan, terucap di mana saja. Apa itu harapan? Menurut Dictionary.com, harapan atau hope merupakan bentukan dasar dari kepercayaan bahwa setiap orang sesuatu yang diinginkan dapat diperoleh atau suatu yang kejadiannya akan berbuah kebaikan di masa mendatang. Pada umumnya, harapan berbentuk abstrak atau tidak tampak, namun diyakini bahkan dijadikan sugesti bakal terwujud. Tetapi kalanya pula harapan bertumbuh pada sebuah atau sesuatu berwujud. Pada praktiknya banyak orang mencoba membuat harapan menjadi kenyataan dengan cara berusaha berdoa. Yang kedelapan, fokus. Orang pintar sering menganggap remeh kata fokus. Buat dia, melakukan banyak hal lebih mengasihkan. Sementara orang bodoh tidak punya kegiatan lain kecuali fokus pada bisnisnya. Mengapa kita harus fokus pada suatu bidang usaha? Bukankah semakin banyak usaha yang kita miliki, banyak pula penghasilan? Jadi kalau misalnya gagal di satu usaha, kita bisa mendapatkan penghasilan dari usaha lainnya. Pendapat tersebut boleh saja benar, namun artinya kita berfokus pada satu kegagalan. Ada beberapa alasan mengapa kita dianjurkan untuk fokus pada bidang usaha saja saat mulai terjun ke dunia bisnis. Pertama, fokus pada bidang usaha berbisnis. Fokus pada waktu. Waktu ternyata lebih berharga daripada uang. Jika kita bagi waktu, tidak mungkin kita kehilangan uang. Mengapa demikian? Bekerja keras membangun produk agar dikenal pastinya butuh waktu dan tidak sedikit. Kalau kita tidak fokus pada saat waktu, perjalanan kita nanti akan tergesa-gesa. Yang kesembilan, nothing to lose. Orang goblok biasanya lebih berani dibandingkan orang pintar. Kenapa? Karena orang goblok sering tidak berpikir panjang atau banyak mempertimbangkan. Di nothing to lose, sebaliknya orang pintar selalu banyak mempertimbangkan. Satu lagi rahasia sukses berbisnis ala Bob Sadino, yaitu nothing to lose. Istilah nothing to lose mengacu pada kecenderungan sikap mental yang tidak terlalu mengejar ambisi. Yang ke-10, bersyukur. Saya bisnis cari rugi. Ketika rugi saya bersemangat, dan jika tidak untung bertambah rasa syukur saya. Menurut Bob, gagal berhasil untung sedikit atau banyak, semua itu akan sama nikmatnya jika kita memiliki rasa syukur. Bersyukur juga bermanfaat membentuk pola pikir sukses, yakni keyakinan untuk mendapatkan saat kita bersyukur. Pikiran secara tidak sadar diberi pola mendapatkan, sehingga berbentuk pola sukses. Nah, semakin banyak bersyukur, semakin kuat pula pikiran pola sukses dalam pikiran. 11. Peduli konsumen. Orang pintar sering terlalu pede dengan kehebatannya. Dia merasa semuanya sudah oke berkat kepintarannya, sehingga mengabaikan suara konsumen. Orang goblok, dia tahu konsumen seringkali lebih pintar darinya. Setiap pengusaha tentu memahami konsumen memegang peran penting dalam bisnis. Ya, siapa lagi yang akan membeli produk atau menggunakan jasa kita selain konsumen? Karena itu, pembisnis sejati pasti selalu berusaha mengutamakan kepuasan konsumen di atas yang lain, seperti halnya Bob Sadino. Ia pun menempatkan konsumen pada posisi istimewa. Yang ke-12, utamakan kualitas. Orang goblok kadang-kadang mengabaikan kualitas karena memang tidak tahu, maka tinggal diberitahu bahwa mengabaikan kualitas keliru. Sedangkan orang pintar sering mengabaikan kualitas karena sok tahu. Kualitas berkaitan dengan merek. Merek meradakan reputasi. Reputasi identik dengan kepercayaan. Ketika kita bekerja keras untuk kualitas, sebenarnya kita tengah membangun kepercayaan terhadap merek dan reputasi bisnis. Keberhasilan merek menandakan beberapa besar kepercayaan konsumen terhadap produk kita. 13. Pisahkan urusan pribadi. Seorang pintar sekalipun tetap berperilaku goblok dengan mencampurkan keuangan pribadi dan perusahaan. Semua anak Bob Sadino adalah seorang yang tidak memiliki hubungan darah setetes pun dengan Bob. Bob menyebut gaya pengelolaan ini sebagai Gemini Style Management with Non-Scripting Relation. Artinya, sebuah gaya manajemen kekeluargaan namun tanpa hubungan darah sedikit pun. Banyak sekali bisnis keluarga yang tersendat akibat perselisihan antara keluarganya. Walaupun tak sedikit perusahaan yang berkembang pesat karena peran anggota keluarga. Akan tetapi hanya segelintir bisnis keluarga yang mampu bertahan dan maju dengan ketertiban keluarga yang harmonis. 14. Bekerja tuntas. Orang pintar dengan mudah beralih dari satu bisnis ke bisnis yang lain karena punya banyak kemampuan dan peluang. Orang goblok mau tidak mau harus menuntaskan satu bisnis saja. Bekerja tuntas merupakan salah satu 5 sikap perilaku kerja prestatif, yang antara lain kerja keras. Kerja keras merupakan kerja sekuat tenaga dan sepenuh hak. Meski demikian, kerja keras harus tetap dinikmati. Kedua, kerja cerdas.
Kerja cerdas, yakni kerja dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, dan pengalaman guna. 3. Kerja ikhlas. Bekerja ikhlas berarti bekerja tanpa mengerutu atau menyimpan rasa dongkol. 4. Kerja wawas. Kerja wawas artinya bekerja tanpa pengaruh emosi berlebihan dalam diri. Yang terakhir, kerja tuntas akhir. Kerja tuntas akhir yakni melakukan pekerjaan semaksimal mungkin hingga selesai. Artinya jangan menunda pekerjaan yang bisa dikerjakan sekarang. Lakukan semua pekerjaan hingga tuntas. Yang ke-15, berpikir positif. Orang pintar yang hebat dalam analisis sangat mungkin berpikir negatif tentang sebuah bisnis karena informasi yang berhasil dikumpulkan sangat banyak. Orang goblok tidak sempat berpikir negatif karena hanya harus segera berbisnis. Jangan takut modal habis. Jangan pernah takut kehabisan modal jika kita sudah memiliki 3 hal berikut. Pertama, keterampilan. Keterampilan atau skill adalah ilmu yang teruji di lapangan, bukan sekedar teori. Yang kedua, kredibilitas. Kredibilitas yaitu membangun nama baik di mata para rekan bisnis dengan mudah namun sulit dipraktikkan. Yang ketiga, jaringan. Cara tercepat untuk memiliki banyak jaringan adalah bergabung dengan komunitas atau organisasi. Yang ke-16, memerdekakan diri. Bagian 2, way of thinking. Ketika bekerja di luar negeri, uang saya banyak, tapi satu hal yang tidak saya dapatkan, kebebasan. Maka saya memilih jadi pengusaha. Bob sering menegaskan, jangan berpikir mau jadi MP-Tenor kalau Anda tidak bisa bebas merdeka. Sesederhana itu. Ia selalu mengingatkan para calon pengusaha untuk berani menjadi manusia merdeka karena memerdekakan adalah jantungnya wirausaha mereka, yang bagaimana merdeka dari rasa takut, harapan berlebihan, dan belenggu pikiran. 17. Berpikir goblok. Orang pintar kebanyakan ide dan akhirnya tidak ada satu pun yang jadi kenyataan. Orang goblok cuma punya satu ide dan itu jadi kenyataan. Pola pikir orang pintar menjatuhkan dirinya dari kesuksesan dapat dijelaskan melalui pikiran-pikiran Bob Sadino berikut ini. Pertama, orang pintar miskin keberanian. Kedua, orang pintar terlalu banyak analisis. Orang pintar terburu-buru ingin sukses. Orang pintar tidak berani bermimpi besar. Orang pintar butuh pendidikan tinggi. Orang pintar berpikir negatif sebelum memulai. Orang pintar sulit bekerja sama. Orang pintar miskin pengalaman. Orang pintar sulit fokus. Orang pintar mengabaikan kualitas. Orang pintar kurang peduli konsumen. Orang pintar mengabaikan kualitas. Yang ke-18, kesederhanaan. Orang pintar mau cepat berhasil, padahal semua orang tahu impossible. Orang goblok cuma punya satu harapan, yaitu hari ini bisa makan. Berpikir sederhana memang terlihat mudah, namun seringkali tidak pernah terlintas dalam benak kita. Kebanyakan pengusaha mengandalkan pengalaman dan pengetahuan dalam langkah. Karena itu terkadang cara bodoh yang sebenarnya bisa jadi solusi sederhana malah terlewatkan begitu saja. Intinya, berpikir sederhana. Terkadang memikirkan yang sederhana justru melapangkan jalan menuju kesuksesan. Sebab rumitnya pemikiran lebih dekat pada ketidakmungkinan. 19. Jadilah bos. Setinggi apapun pangkat yang Anda miliki, Anda tetaplah karyawan. Sekecil apapun usaha yang Anda miliki, Anda adalah bosnya. Pilihan Bob ini merupakan tidak salah. Setelah memerdekakan diri dari belenggu kantor, ia bebas menjadi bos. Menjadi bos bagian diri sendiri juga ternyata bukan perkara gampang. Jika kita terbiasa bekerja dengan arahan dari orang lain, maka saya harus bekerja sendiri. Kemungkinan kita malah mudah terlena karena itu. Seperti dirangkum dalam Ayopreneur.com berikut ini: membuat kontrak kerja, memiliki partner kerja, membuat review kerja, melakukan investasi profesional, membuat goal timeline. Ke-20, bermimpi besar. Orang pintar berlogika sehingga bermimpi sesuatu yang secara logika bisa dicapai. Orang goblok tidak perlu dengan logika, yang penting ia bermimpi sesuatu sangat besar, bahkan sesuatu yang tidak mungkin dicapai menurut orang lain. Mimpi tersebut sebaiknya sesuatu yang dipatut dikejar dan diperjuangkan, karena ketika rongrongan kesulitan muncul, mimpi dan dapat menjadi benteng terakhir untuk tetap semangat mencari jalan keluar. Jika tidak, mimpi mudah kalah oleh tekanan kebutuhan dan tuntutan jangka pendek yang terlihat lebih penting. 1. Kerja bukan dikerjain. Kamu ini bangun pagi, mandi, pamit kerja pakai seragam, kaki dibungkus sepatu, berangkat pagi pulang malam, bayar nggak seberapa, kerja apa dikerjain. Dengan terjun ke dunia bisnis, Bob merasa kerja karena melakukan segala sesuatu atas passion atau kehendak sendiri, sedangkan saat menjadi karyawan, ia merasa dikerjain. Bob memutuskan
meraih kebebasan dengan menjadi wirausaha sekaligus meraih peluang penghasilan lebih banyak. Saking besarnya peluang yang mungkin diperoleh dari wirausaha, Bob bahkan pernah berseru, kalau mau kaya jadilah pengusaha. Dengan catatan, mau mendaki gunung kegagalan terlebih dahulu. Nah, terjun ke dunia bisnis, Bob merasa kerja karena melakukan segala sesuatu atas passion atau kehendak sendiri. Sedangkan saat menjadi karyawan, ia merasa dikerjain sebab hanya mengikuti ini itu kemauan bos yang terkadang bahkan tidak jelas maunya apa. Jadi sekarang kita pilih kerja atau dikerjai. Yang kedua, berhentilah sekolah. Mau kaya? Berhentilah sekolah atau berhentilah kuliah sekarang juga. And start action. Karena ilmu di lapangan lebih penting daripada ilmu di sekolah ataupun kuliah. Wejangan Bob memang cukup keras. Baginya teori adalah sebuah informasi basi. Dalam berbagai seminar ia menyatakan dengan lantang bahwa kuliah adalah sebuah kesia-siaan. Dengan tegas, ia juga berujar bahwa kuliah sama dengan memasukkan sampah ke otak kita. Wajar saja Bob sedemikian keras. Ia memang mempelajari seluk-beluk bisnis dari pengalaman langsung di lapangan. Bob orang lapangan, bukan orang teori. Baginya, teori hanya membuat seseorang pandai bicara namun tidak pandai menganalisis apa yang kita rencanakan. Meskipun demikian, Bob tetap mengingatkan bahwa gerakan keluar kampus hanya sebuah pilihan. Para mahasiswa itu bebas memilih pilihan untuk keluar kampus sama berharganya dengan tetap bertahan di kampus untuk meraih sarjana. Lebih baik jika para sarjana ini nantinya bermanfaat bagi masyarakat. Namun jauh lebih baik lagi jika mahasiswa ini melanjutkan studinya dengan tetap menancapkan minat bisnis di benaknya, sehingga saat ini mahasiswa lulus ia bisa mengambil peluang apa saja untuk berwirausaha. Jadi bukan tidak bisa kuliah, tetapi padukan kuliah dengan pengalaman di lapangan. Kedua, belajar dari kehidupan. Ilmu memang berserakan di mana-mana di seluruh muka bumi ini. Jauh lebih banyak dibanding yang ada di gedung sekolah ataupun kampus. Bahkan seekor ayam pun bisa memberikan ilmu yang sangat berharga. Belajar dari orang sukses. Betul, belajar dari kehidupan. Belajar dari apa saja dan siapa saja, termasuk banyak belajar dari orang-orang yang sudah berhasil. Dari mereka, kita akan paham bahwa jalan berwira swasta tidaklah mudah. Ada begitu banyak jalan berliku, terjal naik dan turun yang harus dilewati jika ingin berhasil. 4. Bayar orang pintar. Orang goblok sulit dapat pekerjaan, akhirnya buka usaha sendiri. Saat bisnis berkembang, orang goblok mempekerjakan orang pintar. Meski semua orang bisa terjun ke dunia wirausaha, namun tidak semua orang mampu bertahan dan terus maju. Ada beberapa syarat mutlak yang harus dipenuhi jika serius ingin berwirausaha sehingga bisa membayar orang pintar. Dirangkum oleh pengusaha berikut syarat menjadi pengusaha. Pertama, segera memulai. Kedua, kuatkan niat. Ketiga, jangan terbawa arus. 4. Mencintai bisnis. 5. Semangat dan pantang menyerah. 6. Berani ambil risiko. 7. Memiliki pengetahuan. 8. Berteman dengan pebisnis. 9. Belajar dari pebisnis sukses. 10. Tidak ada tapi nanti. 25. Tak ada yang instan. Orang pintar merasa mampu melakukan berbagai hal dengan kepintarannya, termasuk mendapatkan hasil dengan cepat. Sebaliknya, orang goblok merasa dia harus melalui jalan panjang berliku sebelum mendapatkan hasil. Tidak ada yang instan di dunia ini. Termasuk dalam mencapai kesuksesan, butuh proses cukup panjang untuk meraih mimpi besar. Karena itu, setiap pengusaha dituntut untuk terus berkomitmen pada kesuksesan yang diimpikan. Di dalam dunia bisnis sendiri, untuk menyandangkan gelar sebagai entrepreneur, ada setidaknya 5 global business concerning. Kelima, tangga entrepreneur. Pertama, technicist atau starting. Kedua, manager atau profiting. Ketiga, business owner atau managing. Keempat, investor atau multi-leveling. Kelima, entrepreneur atau freelance. 26. Pantang menyerah. Cukup satu langkah awal dari kerikil saja disingkirkan. Melangkah lagi bertemu duri saya sibahkan. Melangkah lagi terjang lubang saya lompati. Melangkah lagi berjumpa api saya mundur. Melangkah lagi berjalan terus dan mengatasi masalah. Jadi pengusaha itu memang tidak boleh lembek, sebab jalan entrepreneur memang tidak mulus. Bahkan pengusaha sekali Coca-Cola hanya berhasil menjual 2 botol saat pertama kali memulai bisnisnya. Jadi pengusaha juga tidak boleh gampang mengeluh. Saat omset sedang sepi, jangan malah curhat, tetapi cari peluang dan solusi. Jika kurang memahami ilmunya, jangan diam saja, melainkan keluar dan belajar. Ingat bahwa orang miskin bicara tentang keluhan, orang biasa bicara tentang orang lain, sedangkan orang lain hanya bicara tentang
tentang masa depan. 27. Bekerja sama. Orang pintar berpikir, aku pasti bisa mengerjakan semua, sedangkan orang goblok menganggap dirinya punya banyak keterbatasan sehingga harus dibantu orang lain. Mengapa Bob berani meninggalkan grup bisnis dengan sejumlah anak perusahaan yang menaungi lebih dari 2.000 karyawan kepada anak buahnya? Apa Bob tidak takut bisnisnya akan anjlok karena bukan ia yang memimpin langsung? Kuncinya sederhana, kerjasama dan seperti cara Bob Sadino mengelola sumber daya manusia berikut ini. Percaya 100%, rekrutmen ala jalanan, manajemen ala jalanan, super tim bukan Superman. 8. Jadilah diri sendiri. Ketika Anda meniru jejak saya, Anda tidak lebih dari mesin fotokopi. Saya tidak mau Anda jadi fotokopi saya. Jadilah diri sendiri. Sebagai seorang pengusaha yang terkenal nyentrik, menyeleneh, konvensional dan apa dayanya, Bob membuktikan bahwa dirinya mampu menjadi diri sendiri serta tidak takut dibilang berbeda bahkan gila orang lain. Karena memang itulah ciri khas seorang Bob Sadino, menjadi unik, asik, berbeda dan juru ke arah nyentrik. Adalah prinsip yang mungkin harus dimiliki setiap pengusaha, bukan hanya soal penampilan, sebab itu hanya pilihan tetapi juga tentang cara dan sikap kita sebagai seorang pengusaha yang membedakan dengan pengusaha lainnya. Yang 3. Why offline. 29. Bergaya secukupnya. Bergayalah sesuai isi dompetmu. Yang beneran punya, nggak banyak bicara seperti yang mereka belagak sok punya. Saya protes terhadap masyarakat yang sedemikian hormat kepada orang yang bermobil dan berdasi, padahal maling, sedangkan orang kumal dan cupang samping terlihat pun tidak. Padahal dari sisi moral mungkin jauh lebih baik. Apapun ucapan yang terlontar dari Bob, intinya orang yang benar-benar sukses akan berpenampilan sederhana. Mereka menjalani hidup dengan apa adanya dan bergaya secukupnya. Mereka menyadari bahwa tujuan berbisnis adalah untuk menjadi kaya, namun kesederhanaan dalam bertingkah laku. 30. Stop leha-leha. Tidak ada kenyamanan di hari tua bagi orang yang malas di masa muda. Rupanya Bob tidak sendiri. Sejumlah pebisnis sukses juga tercatat melakukan kerja keras sejak usia beliau. Sebut saja Richard Branson memulai toko rekamnya pada usia 20 tahun. Rowling memulai mengerjakan novel Harry Potternya pada usia 25 tahun. Kini mereka terkenal sebagai pengusaha sukses dengan omset miliaran dolar. Kuncinya adalah bekerja keras sejak muda dan stop leha-leha. Bila perlu, memiliki sejumlah mental pemenang sebagai omset pribadi. 31. Tidak sombong. Setiap bertemu dengan orang baru, saya selalu mengosongkan gelas saya terlebih dahulu. Ilmu ibarat air, sedangkan kita adalah gelasnya. Dengan kata lain, kita harus menggoblokkan diri sendiri terlebih dahulu dan jangan pernah menjadi sok tahu. Begitu mulai sok tahu, maka ilmu yang mengalir dari orang lain akan tumpah sehingga tidak tertampung di gelas kita. Yang ketiga, tidak pelit. Saya tidak mau pengalaman dan pengetahuan saya miliki terkubur bersama tubuh saya ketika saya mati kelak. Bagi Bob, semakin banyak berbagi ilmu, semakin baik untuknya. Karena jika ia membagi ilmu pada orang lain, kemudian orang lain itu menjadi lebih pintar darinya, alih-alih merasa tersaingi, Bob justru merasa senang. Dengan demikian, ia menjadi terpacu untuk lebih pintar lagi. Yang ketiga, berlaku adil. Setelah menjadi pengusaha sukses, maka seseorang akan menganggap dirinya sebagai seorang yang mandiri. Dia tidak lagi membutuhkan orang lain karena sudah mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Menurut Bob, jika seseorang dapat memperlakukan setiap orang seperti pelanggan setia, tidak ada lagi kecenderungan untuk berkomunikasi seenaknya. Hanya ada upaya untuk memberikan layanan terbaik kepada lawan bicaranya. Dengan demikian, orang lain akan merasakan suasana nyaman sehingga bersedia membuka diri untuk berkomunikasi secara menyenangkan. Yang ketiga, libatkan Tuhan. Tugasku hanya melangkah, kadang benar, seringkali salah. Di luar semua langkah adalah Allah. Di balik ucapan Bob yang cenderung kontroversial, tersirat makna spiritual cukup dalam saat mengungkapkan tentang berbisnis mencari rugi. Sebenarnya ia sedang mengingatkan bahwa makna bersyukur saat berpandangan terhadap berbisnis tanpa rencana. Ia mengajarkan tawakal, kemudian saat berbicara tentang nothing to lose, ia juga mengutarakan arti ikhlas. Lewat sebuah kutipan, Bob selalu mengingatkan kebanyakan orang merasa sukses itu adalah hasil jerih payah sendiri tanpa campur tangan Tuhan. Mengingatkan juga adalah Tuhan adalah sebagai ibadah vertikal dan menolong sesama sebagai ibadah horizontal. Pada kesempatan lain, Bob juga mengatakan dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Yang 35, ingat keluarga. Jadikanlah keluarga sebagai motivator dan supporter
pada saat baru memulai menjalankan bisnis maupun ketika bisnis semakin menguras waktu dan tenaga. Keluarga bukan cuma perlengkapan hidup, lebih dari itu peran mereka dalam keberhasilan seluruh bisnis Bob begitu kentara, khususnya ketika Sulaiman Swejet, sang istri yang telah menemani mengarungi bahtera rumah tangga selama lebih dari 40 tahun. Bob tidak hanya menganggapnya sekedar pasangan hidup. Dan yang terakhir, 36, hidup sehat. Obat dan vitamin bukan jaminan hidup sehat. Jaga ucapan, jaga hati, istirahat cukup, makan dengan gizi seimbang dan olahraga yang teratur, itulah kunci hidup sehat. Terlepas dari benar tidaknya kata terakhir itu diucapkan oleh Stephen Jobs, pesan yang tergantung di dalamnya mampu menyadarkan kita bahwa kebanyakan orang terlalu sibuk mengejar materi sehingga mengabaikan kesehatan. Lucunya, ketika kita sakit, materi juga itu yang habis digunakan untuk mengobati. Menjaga ucapan, menjaga hati, makanan gizi seimbang dan olahraga teratur jauh lebih sehat ketimbang obat. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.